Shalom saudara yang terkasih dalam kasih Kristus. Dalam refleksi Gema pada hari ini berjudul Prinsip Hidup Anak-anak Allah. Mari sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa dalam sorga, kami memohon kiranya Engkau sendiri kembali menguasai hati kami, sehingga kami merenungkan kebenaran firman-Mu, bila firman-Mu yang berbicara buat hidup kami dan memimpin seluruh hidup kami sepanjang hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan berseru. Amin. Saudara, bacaan firman Tuhan pada hari ini adalah dari Matius pasal 5 ayat 38 hingga 48. Tapi khusus dalam refleksi Gema pada hari ini, kita hanya akan membaca satu ayat di ayat yang ke-48. Tetapi saya tetap merekomendasikan saudara dapat membaca keseluruhan ayat yang ada dalam renungan Gema ini. Saya akan membacakan Matius pasal yang kelima ayat yang ke-48. Demikian firman Tuhan. Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Saudara, ada pepatah yang mengatakan bahwa kesempurnaan itu milik Tuhan. Dan pepatah ini ingin mengatakan bahwa hanya Tuhan saja yang sempurna, saudara. Dan manusia tidak mungkin bisa sempurna. Nah, konsekuensinya, saudara, pepatah ini bisa disaltafsirkan dengan pemahaman bahwa kalau begitu kita tidak perlu mengejar kesempurnaan dalam hidup. Karena toh pada akhirnya kita tidak mungkin dapat sempurna. Hiduplah seperti orang biasa dan berlakulah seperti orang-orang kebanyakan dalam dunia ini. Nah, saudara, tetapi menariknya, melalui khotbahnya di atas bukit inilah Tuhan Yesus malah menuntut kita dalam Matius pasal 5 ayat 48 ini. Karena dikatakan, karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Saudara, perlu kita pahami bahwa tuntutan kesempurnaan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus ini tentu saja ditujukan bukan kepada semua orang, saudara, melainkan hanya ditujukan kepada para muridnya. Dan jelas bahwa tuntutan ini juga berlaku kepada setiap kita sebagai umat Allah, sebagai murid-muridnya, sebagai orang-orang percaya, untuk hidup juga sempurna sama seperti Bapa di sorga itu sempurna. Saudara, hal yang menarik bahwa tuntutan yang perfect ini, saudara, yang sempurna ini sebenarnya bukan kali ini saja disampaikan. Karena juga dalam perjanjian lama Allah juga pernah berkata, misalnya juga dalam Imamat pasal yang ke-11 ayat 44 sampai 45, saudara. Ketika Allah berkata, "Akulah Tuhan Allahmu," dan seterusnya, dan kemudian Allah katakan, "Haruslah kamu kudus sebab Aku ini kudus." Soalnya ini juga dikutip dalam 1 Petrus pasal yang pertama ayat 16, saudara. Karena Allah itu kudus, maka umat harus kudus. Dan karena Allah itu sempurna, maka umat Allah juga harus sempurna. Demikian juga Tuhan Yesus juga berkata dalam perkataan yang lain di Injil Lukas pasal 6 ayat 36, saudara. Tuhan Yesus katakan, "Hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu murah hati." Nah, saudara, apa artinya semuanya ini, saudara? Artinya sebenarnya bahwa tuntutan karakter kita sebagai umat Allah itu harus serupa dengan Allah Bapa di sorga. Jika Allah Bapa kita itu adalah Allah yang penuh kasih, maka kita sebagai umat atau kita sebagai anak-anaknya, kita harus penuh kasih juga. Jika Allah itu penuh dengan kesabaran, maka kita juga harus memiliki kesabaran sebagai karakter yang harus kita miliki. Sebagaimana Allah juga sabar terhadap kita, saudara. Nah, saudara, itulah sebabnya karakter Allah inilah harus nampak lewat setiap tindakan-tindakan kita sebagai umatnya. Kita itu diminta dan kita itu dituntut, saudara, untuk menunjukkan jati diri Kristen kita sebagai anak-anak Bapa yang ada di sorga. Saudara, anak-anak seperti siapa diri kita inilah perlu kita tunjukkan kepada dunia agar mereka tahu bahwa kita itu adalah anak-anak Bapa di sorga dan bukannya anak-anak ilah-ilah yang ada dalam dunia ini. Disinilah, saudara, kita perlu menunjukkan karakter kesempurnaan kita yang menyerupai seperti Dia, Bapa kita yang ada di sorga. Nah, saudara, melalui ayat yang ke-48 inilah, maka seluruh pasal kelima ini menjadi satu hal yang penting untuk kita pahami, agar kita dapat lebih jelas memahami apa maksud perkataan-perkataan Tuhan Yesus
dalam ayat-ayat yang terkesan memang agak aneh dan mungkin tidak terlalu familiar, kurang masuk akal bagi dunia. Dan itu dikatakan Tuhan Yesus sepanjang pasal yang kelima ini, saudara. Misalnya ketika membaca ucapan bahagia, ketika Tuhan Yesus katakan bahwa kita bisa berbahagia atau kita bisa diberkati jika kita miskin, berduka cita, dianiaya. Saudara, bukankah ini menjadi satu hal yang seringkali orang dunia pikirkan itu satu hal yang aneh, saudara? Tetapi kesempurnaan yang Yesus minta ada pada kita itu adalah ketika kita itu memiliki prinsip-prinsip yang berbeda dengan apa yang jadi prinsip-prinsip dunia itu. Dan kita tidak mengikuti apa yang jadi prinsip dunia, melainkan kita mengikuti apa yang jadi prinsip Allah Bapa di sorga. Karena kita adalah anak-anaknya, kita bukan anak-anak dunia ini, saudara. Demikian pula, saudara, ketika Tuhan Yesus kemudian menyampaikan dalam dua antitesisnya, itu mulai ayat ke-38, saudara, dan itu menjadi satu antitesis perlawanan terhadap pengajaran-pengajaran tradisi yang salah dalam menafsirkan Taurat Tuhan, saudara. Dan misalnya ayat yang mengatakan dengan sebuah pengajaran lisan mereka mengatakan bahwa mata ganti mata, gigi ganti gigi, dan kemudian pengajaran kasih sama manusia dan bencilah musuhmu dan sebagainya, saudara. Maka kita bisa melihat bahwa kedua pengajaran-pengajaran yang salah ini kemudian ditafsirkan salah dan ditentang oleh Tuhan Yesus. Di mana mereka mengajarkan tentang apa? Tentang balas dendam. Mereka mengajarkan tentang mengasihi, tetapi mengasihi kepada orang yang patut dikasihinya. Mengasihi kepada orang yang mengasihi kita. Tapi di sini Tuhan Yesus kemudian mengajarkan, bukan itu kasih yang sebenarnya yang dimiliki oleh Allah Bapa di sorga. Kasih dari Allah Bapa di sorga itu bukan membalas kejahatan dengan kejahatan. Atau hanya sekedar mengasihi yang kita anggap layak untuk kita kasihi. Karena pada akhirnya, musuh sekalipun, saudara, kita pun harus belajar mengasihi mereka. Sebab Allah Bapa di sorga juga mengasihi mereka. Dengan memberikan anugerah umum bahkan kepada setiap orang-orang yang tidak percaya. Diberikan kepada semua orang, baik yang jahat maupun yang baik, saudara. Sehingga menjadi pertanyaan penting bagi setiap kita pada hari ini adalah, sudahkah kita memiliki dan terus mengembangkan karakter-karakter kesempurnaan Allah Bapa di sorga itu dalam hidup keseharian kita? Dan apakah kita sudah memiliki prinsip-prinsip hidup sebagai anak-anak Allah? Itulah sebabnya mengapa kita perlu memiliki prinsip-prinsip yang benar sebagai anak-anak Allah di sorga. Dan kita perlu tunjukkan itu kepada dunia, agar mereka tahu siapa Bapa kita yang ada di sorga. Kiranya Tuhan memberkati setiap kita dan mari kita berdoa bersama-sama. Bapa dalam sorga, terima kasih bahwa Tuhan dalam tuntutan kesempurnaan kami sebagai umat-Mu Tuhan, bukan sekedar kami mengerjakan apa yang harus kami usahakan sendiri, tetapi kami mau belajar bagaimana kami mengerjakan apa yang telah Tuhan kerjakan melalui karya-Mu Tuhan buat hidup kami, buat dunia ini. Sehingga kami dapat menunjukkan Allah Bapa di sorga itu kepada dunia ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tolong setiap kami untuk kami mengerjakan apa yang menjadi kehendak Tuhan dan mengerjakan menjadi prinsip-prinsip-Mu Tuhan di dalam hidup kami di dunia ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Tuhan memberkati setiap kita.